Halo Rek, kembali lagi dengan saya. Dan di video kali ini yang bakal saya bahas ini adalah sebuah produk dari Altec Lensing ya. Dan kebetulan ini emang barang pertama dari Altec Lensing yang dibahas di channel ini ya. Dan sepertinya soundbar dari brand satu ini nih kelihatan menarik banget ya. Tapi emang kalau kalian lihat tampilannya nih bener-bener sangat nggak tahu mau dipakai buat gaming atau musik ya. Jadi biar nggak lama-lama kita langsung buka aja. Ya jadi tampilan awalnya ini bener-bener simple dan polos ya, dan beberapa spek-spek kecil di bagian belakang yang kayaknya saya sendiri juga susah ngelihatnya, jadi gak usah dibaca, langsung dibuka saja. BTW ini sih geres rek loh, nah sih plastik bos, belum tak buka sama sekali, belum tak coba. Jadi ini akan menjadi kesan pertama saya buat Altec Lensing ya, karena sejujurnya saya sendiri juga baru tahu merek ini. Jadi ya kita lihat saja apakah barangnya bagus atau tidak. Oke, ini boxnya sedikit agak tipis ya. Terus dibuka. Jadi isinya tidak terlalu rapi-rapi amat jadi. Di sini kita langsung disuguhi sama buku manualnya. Buku manual bukan garansi. Ya saya kartu garansi dulu ya. Buat ngasih tahu kalau barang ini punya garansi, dan wah ternyata benar tidak ada kartu garansi. Terus soundbarnya cuma dibungkus kayak gini aja sih. Oke. Oke, kita buang dulu. Dan wah, kesan pertama yang saya dapat nih cukup bagus ya. Dari awal buka boxnya dan ngelihat langsung sepertinya sangat meyakinkan ini. Oke, nice. Saya coba dulu dan nanti saya kasih impresi buat soundbar satu ini. Ya, dan ini adalah Altec Lensing ALGS 9805. Jenenge wow tenan. Tapi dengan nama yang panjang itu kita bisa merasakan sebuah soundbar dari produknya Altec Lensing yang menurut saya ini kualitasnya cukup memuaskan ya. Dan kita bahas satu-satu dulu, mulai dari desain yang dikasih sama si ALGS 9805 ini. Jadi kalau kita lihat secara menyeluruh ini sebenarnya kelihatan speaker yang nggak premium banget ya. Di sebelah kanan depan ini ada brandingnya si Altec Lensing, jadi ada logonya ini. Terus depannya ini sedikit unik dari soundbar yang udah pernah tak cobain. Jadi bagian tengah ini dibikin kayak batas gitu. Biasanya kan kalau beberapa soundbar yang udah pernah tak tes itu rata-rata nyambung semua ya. Walaupun emang volume knobnya sama-sama di tengah, tapi yang ini itu punya kayak pembatas sendiri lah. Jadi khusus untuk yang bagian tengah ini isinya cuma volume knob sama colokan headset atau mikrofon. Jadi kalau ngeliat desain kayaknya kelihatan ya ini stereonya bakalan bagus banget. Di bagian atasnya sendiri cuma ada kontrol buat lampu. Jadi di sini ada lampu LED yang RGB, ini modelnya sebelah kiri, kanan, dan bagian bawah. Tapi sayangnya kalian cuma bisa matiin doang. Matiin, nyalain ya. Cuma itu doang, nggak ada ngatur-ngaturnya. Jadi nggak bisa diatur mau warna apa yang kalian pengen buat disetel di soundbar satu ini ya. Tapi buat yang nggak suka banyak lampu atau nggak pengen terlihat lebay mejanya, mungkin ini adalah salah satu yang paling simple buat kalian ambil juga ya. Oke, lanjut di bagian belakang. Bagian tengahnya ini langsung kabelnya yang cukup panjang ya. Jadi di sini kalau kalian lihat interface-nya dari soundbar ini itu pakai USB A atau ya colokan USB yo sing colok nang
colokan itu. Terus mikrofon sama speaker yang terpisah. Jadi buat kasih tahu aja ya, ini yang mikrofon fungsinya tuh cuma extender. Jadi soundbar ini tuh nggak ada mikrofonnya ya, udah jelas, dan itu tertera di box dan manualnya. Jadi ini cuma kabel extender yang buat mikrofon. Kalau colokan jack audio kalian cuma satu ya, kalian harus rela beli converter yang dari kabel split ini ke satu jack audio. Terus kita lihat lagi bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya cukup bagus ya dan rapi. Jadi ada karet untuk soundbar itu sendiri buat berdiri dan tidak mudah digeser-geser ya. Jadi kalau karet kan enak ya. Alasnya model apapun ini bakalan susah kegeser. Dan bagian tengahnya yang dibikin kayak terowongan ini cukup smart sebenarnya. Jadi ini tuh bisa buat kalau akses kabel, misalnya kalian naruh soundbar ini di meja gitu kan, terus ada monitor di belakangnya, terus kabelnya itu bisa lewat di bawahnya soundbar kayak gini. Nah, ini desain yang cukup memudahkan pengguna yang kabelnya panjang-panjang ya, apalagi menyulut-nyulut gitu. Misalnya di depan soundbar ini ada keyboard lah atau ya pokoknya bagian kabel di sini tuh bisa rapi kalau ada terowongan kayak gini. Ini desain yang cukup bikin saya suka sama soundbar ini sebenarnya. Walaupun memang bahan yang dikasih ini emang full plastik ya, jadi ya bisa kalian dengerin sendiri lah itu ya, suara plastiknya kayak apa. Tapi secara desain ini saya suka. Lanjut kita cek bagaimana suara yang ditawarin sama soundbar satu ini. Ya, dan saya jujur tidak berekspektasi kalau soundbar ini bakal punya suara yang cukup menyenangkan gitu, enak buat dinikmati. Kalian mau ngapain aja di soundbar ini tuh suara yang dihasilin itu enak banget, mulai dari detail yang bagus, separasi instrumen musik yang kedengeran dengan jelas, dan suara yang di suara tinggi, di nada tinggi atau volume yang tinggi itu nggak pecah. Ini keren banget loh, ini nggak beler gitu. Jadi karakternya itu emang bisa bisa membuat kita nyetel lagu dengan kencang ya. Kalau kalian suka menggelegar ya, suara-suara yang menggelegar, ini enak banget buat volume yang cukup tinggi ya. Dan lagi karakter bassnya di sini tuh cukup terasa punchy gitu, terasa bassnya tuh bisa nonjok gitu rasanya. Bener-bener bukan bass yang lemes gitu, bassnya ada, powerful, dan dia nggak bass yang bass yang pecah gitu. Kalau misalnya disemprot bass banyak, pokoknya bassnya enak. Dan bagian treble-nya juga nggak kalah ngencring coy, ini treble-nya juga mantep loh. Treble sama bassnya ini benar-benar karakter yang dominan di speaker ini. Dan bagian vokal ini juga menurut saya sama bagusnya dengan treble sama bass tadi ya, dan cukup bikin kita terkaget-kaget. Kalau kalian suka musik-musik macam seriosa, nah speaker ini bisa banget buat ngeluarin suara yang nyampe di nada-nada seperti itu. Ini suaranya emang cukup cakep sih. Dan karena di sini tagnya ada gaming soundbar ya, jadi buat main game harusnya suaranya sih bagus ya. Tapi ya emang saya ada coba buat main game ya sekelas COD Mobile ya. Jadi buat main game COD Mobile ini suaranya juga cukup imersif. Semua efek-efek lain yang kita bawa ke dalam gamenya, mulai dari bom kah, tembak kah, atau suara orang-orang ngomong berisik gak jelas, itu enak didengar semuanya. Apalagi kalau ledakannya itu bener-bener berasa nonjok gitu di telinga, itu enak banget. Pokoknya ini enak banget buat main game. Tapi buat yang nyari soundbar buat game kompetitif, jelas saya nggak akan rekomendasikan ya. Mungkin kalau kalian mau coba sendiri ya nggak apa-apa sih, tapi saya nggak akan rekomendasikan ya buat game kompetitif. Jadi buat game-game casual atau game-game mobile itu masih oke lah. Dan dari bagian suara yang sudah saya omongin tadi, kalian pasti juga penasaran nih suaranya kayak apa. Jadi coba kalian dengerin sampelnya.
Oke, jadi gimana? Ya mungkin suaranya tidak bakal sepresisi ya, tapi bisa memberikan kalian gambaran kalau soundbar ini tuh punya suara yang kayak gitu. Dan terlebih lagi berat dari soundbar ini sendiri pun ada di 657 gram. Yang anehnya di tulisan boxnya itu adalah 680, tapi udah saya coba buat bolak-balik naruh di pemberat dan emang ini kebacanya 657. Jadi mungkin boxnya mengantisipasi kita ya, kalau kita itu mungkin harus persiapan buat soundbar yang emang beratnya 700 graman, dan 650 gram itu udah standar. Oke, kayaknya cuma itu aja ya yang bisa dibahas dari sebuah soundbar. Karena emang si Altec Lansing ALGS 9805 ini tidak punya banyak fitur ya, kecuali ya fitur tadi buat ngatur lampu mati apa enggak. Udah itu doang, sisanya fungsi pada umumnya ya. Volume knob ini juga berfungsi sebagai tombol powernya juga. Jadi buat kalian yang sudah penasaran, harga yang bisa kalian dapetin buat si Altec Lansing ALGS 9805 ini ada di harga 250 ribuan. Dan untuk soundbar seharga 250 ribuan ini adalah yang paling bikin saya berekspektasi rendah tapi bagus gitu. Istilahnya koyo aku gak nyongkorek tiba ya, aku ngetok 250 tapi oleh speaker soundbar sing ngono-ngono ae. Nah, kalau kalian tidak mau seperti itu ya, ini adalah alternatif yang paling cakep banget. Ya dari semua soundbar yang udah pernah saya bahas di harga yang sama ya 200 ribuan, sampai saat ini saya baru ngerasa ini adalah yang paling keren. Buat kalian yang mau beli langsung check out pakai link di bawah aja. Dan sekian pembahasan saya soal Altec Lansing ALGS 9805. Ojo lali di like gak di like yo ora popo. Matur suwun. Barang pertama dari Altec Lansing dan memuaskan guys. Bye.